Barang siapa yang tidak peduli terhadap saudara-saudara mereka seagama yang teraniaya, yang terzalimi, maka orang tersebut, kelompok tersebut bukan dari kelompokku, kata Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahi ghafiri dzambi wa qabili taubi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul liwa'is syafa'ah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syahada wa in mata ala firashihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah di siang hari yang mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju salah satu rumah Allah di muka bumi ini, Masjid Al-Mahdi yang kita cintai, dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan ini kita lakukan dengan sengaja dan semata ikhlas karena Allah, dalam usaha yang terus kita lakukan untuk meningkatkan kadar dan kualitas takwa kita kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat dan kesempatan kali ini terus bisa kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan serta kekuatan kepada kita semua untuk bisa memahami sunnah-sunnahnya dan mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita berada di jalan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadi dambaan kita, orang-orang yang beriman. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang relatif singkat ini, khatib ini menyampaikan khutbah dengan topik solidaritas kita terhadap perjuangan bangsa Palestina. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat prihatin, kita sangat sedih, bukan hanya kita umat Islam, tapi juga umat manusia di seluruh penjuru dunia melihat saudara-saudaranya seagama dan sesama manusia dibantai,
diblokir, diblokade, serta dihancurkan tempat tinggal mereka, diusir dari tanah tempat tinggal mereka. Ini adalah suatu kezaliman, suatu kebiadaban, sesuatu yang tidak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Israel yang menjajah dan merebut tanah Palestina. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, sebagai suatu kewajiban bagi kita, bukan karena hanya kita umat Islam, tetapi sebagai manusia, sebagai bangsa, sebagai sesama manusia, tentu juga kita berkewajiban untuk menunjukkan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita. Bangsa Indonesia tentu berhutang budi kepada bangsa Palestina. Palestina adalah salah satu dari 10 negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia, baik pemerintah atau rakyatnya, sudah berkewajiban untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dengan berbagai macam cara. Bahkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar kita dinyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Oleh karena itu, maka penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping dukungan dan solidaritas kita diwajibkan oleh agama kita, juga oleh konstitusi kita, oleh undang-undang kita, bahkan di dalam hubungan internasional juga sudah dikeluarkan oleh Dewan Umum PBB yang menghimbau untuk diadakan jeda peperangan supaya bangsa Palestina, rakyat yang tidak berdosa yang jumlahnya lebih dari 1 juta yang mengalami kesulitan yang luar biasa, segala macam fasilitas kehidupan diputus, baik itu listrik, internet, air, dan juga bahan makanan. Dan ini merupakan tragedi kemanusiaan yang dunia sudah tahu siapa yang melakukan hal ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang saya kutip dalam mukaddimah tadi berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah, percaya dengan ajaran-ajaran Allah, dengan perintah Allah, dengan syariat Allah, wa rasulihi, dan juga percaya dengan rasul-rasul Allah, dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis-hadisnya, dengan ajaran-ajarannya. Kemudian mereka tidak ada keraguan di dalam hatinya tentang ajaran Islam, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Kemudian mereka buktikan keyakinan itu dengan berjuang di jalan Allah, membela kebenaran, menghapus kezaliman, ketidakberkemanusiaan, baik dengan harta maupun dengan nyawa mereka. Itulah mereka yang jujur dalam keimanan. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai individu tidak bisa berlaku banyak untuk menunjukkan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita bangsa Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, apabila kita menyaksikan kezaliman, kekafiran, kebiadaban di dalam kehidupan ini, kemunkaran dan lain sebagainya, kita harus bersikap. Tidak boleh kita cuek, tidak boleh kita tidak peduli. Karena kata Rasulullah, apalagi sesama saudara kita seagama, beliau mengatakan dalam sabdanya, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Barang siapa yang tidak peduli terhadap saudara-saudara mereka seagama yang teraniaya, yang terzalimi, maka orang tersebut, kelompok tersebut bukan dari kelompokku, kata Rasulullah. Nauzubillah min dzalik.
Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap menghadapi kezaliman, keaniayaan, keingkaran terhadap ajaran Allah, terhadap kemanusiaan. Beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang menyaksikan suatu kemunkaran, suatu pelanggaran terhadap hak manusia, terhadap keadilan, maka kata Rasulullah, hendaklah kalian bersikap, tunjukkanlah sikap kalian. Kalau kalian punya power, punya kekuasaan, punya wewenang, maka cegahlah kemunkaran itu, kezaliman itu, kebiadaban itu dengan power, dengan kekuasaan, dengan wewenang yang kalian miliki. Tentu bagi kita sebagai warga negara, sebagai umat Islam secara individu tentu tidak bisa melakukan itu. Itu dimiliki oleh para penguasa, oleh para pemerintah dan raja yang berkuasa di muka bumi ini. Dan kita bersyukur bahwa pemerintah kita secara konsisten sejak awal mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan dari cengkraman Zionis Israel. Di berbagai macam forum regional maupun internasional, bahkan di PBB, baik di Dewan Keamanan maupun di Majelis, terus menyuarakan pembelaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina, bukan hanya umat Islamnya, tapi bangsa Palestina secara keseluruhan. Oleh karena itu kita sebagai bangsa, sebagai warga negara, sebagai umat Islam juga mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan kemampuan yang kita miliki. Karena Rasulullah menyatakan alternatif berikutnya apabila kita sebagai warga negara, sebagai umat tidak bisa melakukan membela saudara kita dalam perjuangannya dengan fisik, dengan kewenangan kita, maka kata Rasulullah, fa illam yastati fa bil yasani, maka kalau dia tidak mampu karena tidak memiliki power dan kekuatan, maka lakukanlah pembelaan itu, dukungan itu, solidar itu dalam bentuk suara. Kita suarakan di berbagai media sehingga dunia tahu apa yang dilakukan oleh Zionis Israel dengan para pendukungnya Amerika, Inggris, Prancis, yang secara jelas-jelas hanya menghadapi sebuah milisi yang disebut Hamas. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan, bahkan didukung oleh negara-negara yang memang sejak awal mendukung dan mendirikan negara Israel di tanah atau di bumi Palestina. Oleh karena itu tidak aneh kalau mereka mendukung eksistensi Israel bukan hanya dengan dengan suara, tapi juga dengan bala tentara senjatanya. Dan ini adalah suatu kezaliman, suatu keaniayaan yang luar biasa yang patut kita kecam sebagai warga negara, dan juga kewajiban pemerintah untuk melakukan kecaman itu dan mendukung setiap usaha untuk mengecam tindakan yang biadab ini. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir kata Rasulullah, fa illam yastati fa biqalbi. Kalau kita tidak mampu menolong, membebaskan saudara kita yang teraniaya, maka kita minimal kita peduli dengan mendoakan mereka agar mereka diberikan ketabahan, kekuatan, pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah barangkali mayoritas kita yang bisa kita lakukan, dan juga kita bisa menyumbangkan sebagian apa yang Allah berikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dalam kesehariannya, untuk makan, untuk pengungsian dan segala macam, dan kita salurkan melalui lembaga-lembaga yang resmi yang bisa sampai bantuan kita untuk menolong saudara kita yang sangat membutuhkan uluran tangan dari kaum muslimin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita umat Islam, bahkan umat manusia, merasa ingin untuk membantu mereka secara fisik langsung, tetapi tentu aturan internasional tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal itu. Tapi di hati kita harus tetap ada ingin berjuang membela kebenaran, menegakkan keadilan.
Sehingga kalau itu ada pada diri kita, minimalis yang paling minimal, maka Rasulullah SAW menjanjikan di dalam hadis yang saya kutip dalam mukaddimah tadi, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballagahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashihim. Barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dalam membela agama Allah, menegakkan keadilan di muka bumi ini dengan jujur, artinya kalau ada kesempatan dia melakukannya, kemudian meninggal dunia dia tidak sempat melakukannya karena tidak ada kesempatan, tidak ada peluang bagi dia, maka kata Rasulullah, Allah akan mengantarkan dia mendapatkan mati syahid, pahala seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Dia ingin melakukannya tapi tidak kesempatan, atau ada aturan-aturan regulasi yang tidak memungkinkan dia membantu saudaranya, maka kemudian dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang menganjurkan kita untuk solider terhadap saudara-saudara kita, khususnya sesama umat Islam, bahkan sesama umat manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha summa syabbaka baina asabihi. Jadi seorang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan, di mana bangunan antara unsur-unsur bangunan mulai pasir, bata, bekel, semen tidak akan bisa berdiri suatu bangunan tanpa ada sinergi, tanpa ada kebersamaan di antara unsur-unsur itu, sehingga satu sama lain saling menguatkan. Begitu juga umat manusia, begitu juga umat Islam. Kalau kita bersikap masing-masing sendiri-sendiri, maka tidak akan didengar oleh dunia. Tapi ketika kita saling bahu-membahu satu sama lain, bagaikan bangunan tadi, antara unsur-unsur bangunan yang satu dengan lain bersinergi, sehingga berdiri suatu bangunan yang kokoh dan kuat. Begitu juga umat manusia, umat Islam, kalau mereka satu sama lain saling membahu untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman, maka dia akan kuat, akan kokoh, dan akan didengar oleh dunia. Sehingga Rasulullah kemudian melakukan dengan bahasa bodinya, setelah beliau mengatakan ya syuddu ba'du ba'dha, beliau menunjukkan beginilah seharusnya umat manusia, umat Islam dalam menghadapi kebiadaban, dalam menghadapi kezaliman dan kaniaya. Mereka bersatu padu sehingga menjadi kuat, menjadi dengar suaranya oleh dunia. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumul qiyamah. Seorang muslim yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Oleh karena itu janganlah kalian sekali-kali menganiaya kalian, menzalimi dia, dan janganlah kalian membiarkan dia teraniaya, membiarkan dia tersiksa, membiarkan dia dizalimi oleh orang lain, oleh bangsa lain. Kata beliau kemudian, barang siapa yang mengcover, yang menutupi, yang mengatasi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong dia, akan memenuhi kebutuhannya kelak pada yaumul qiyamah. Inilah salah satu fadilah dan keutamaan di saat kita peduli kepada sesama saudara kita, tidak kita cuek terhadap apa yang mereka alami. Kita tidak biarkan mereka teraniaya, kita tidak biarkan mereka dibasmi oleh bangsa lain, maka kepedulian kita harus tunjukkan kepada mereka. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita umat Islam harus bersatu padu dalam menghadapi problem kehidupan, termasuk dalam menghadapi permusuhan terhadap umat Islam dan terhadap umat manusia. Dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, kepada agama Allah seluruhnya, dan janganlah kalian bercerai-berai.
karena itu akan menjadi lemah. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa menunjukkan kepedulian kita terhadap kemanusiaan, terhadap saudara-saudara kita yang telah berjuang mempertahankan dan bela haknya dan merebut negaranya. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua para pejuang Palestina, para mujahidin di Palestina diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah menghancurkan Zionis Israel yang biadab, yang tidak berperi kemanusiaan, apalagi berkeadilan. Maka jika Allah menghendaki, maka itu bisa terjadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul alimul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nasihul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ikhwatal Islam, ittaqullaha wa ati'u wa azzimu amra rabbikum wa tamassaku bi sunnati nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajtahidu fi suluki masalikal khairi was sayri fi durubis salihin wal muhafadzati ala awamirillahi wal bu'di an nawahihi. Wa'lamu ibadallah annallaha amara nabiyahu bitablighi risalati wa ta'diyatil amanah. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasakhtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya munazzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzim as-sahayinata al-yahuda sahaniyata hazibatan naqra. Allahumma farrik samlahum wa shaddid samlahum wa farrik jam'ahum wa dammir quwwatahum. Allahumma khairan nasirin unsur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit aqdamahum. Allahumma ansurhum nasran aziza biquwwatika ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ulata umuril muslimin fi jamil ha'il alam khasatan fil alamil islami fi nusratihim ikhwaninal muslimin al mujahidina fi Gaza wa fi dirfatil gharbiyah wa fi masjidil aqsa. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa barik lana biladana Indonesia al-khassah wa buldal muslimina amma wa waffiq zu'ama'aha wa qudataha wahdim ila iqamatil adli wal ihsan. Allahumma arsud umara al muslimina wa zu'ama'ahum wa qudatana wa as'id biladana was'ir wa arqis as'arana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimussalam.